Dan malam hari ini saya ingin menanyakan pertanyaan pamungkas untuk Kapolri yang oleh banyak pihak diminta untuk mundur. Saya sudah bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pak Kapolri, setelah aksi demo lalu kemudian berakhir dengan malam kelam penjarahan di anggota DPR dan kemudian rumah Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan pada waktu itu, banyak yang menyerukan copot Kapolri. Apa komentar Pak Kapolri atau tanggapan Pak Kapolri tentang tuntutan ini? Ya, saya juga bukannya tidak mendengar dan kemudian tidak berpikir untuk apakah saya harus mengundurkan diri ataukah saya harus bertahan, dan ini kemudian menjadi polemik ya, dan juga menjadi satu hal yang juga itu menjadi bagian dari beban yang saya pikirkan. Oh, jadi Bapak memikirkan ya, itu juga? Saya pikirkan juga. Jadi ketika bilang harusnya Pak Kapolri mundur, ya, itu menjadi pertimbangan Bapak juga? Dan itu saya sampaikan juga ke teman-teman, ke para pejabat, ke anggota. Bagaimana kalau saya mundur? Namun dari mereka juga banyak yang keberatan, dan kemudian saya berpikir bahwa mundur di dalam situasi kondisi seperti ini sama saja saya meninggalkan kondisi anggota, kondisi institusi yang sedang terpuruk, yang carut marut, dan kemudian saya mundur, saya nggak tanggung jawab. Karena bagi saya terbebas dari itu, saya meninggalkan organisasi, saya meninggalkan anak buah saya dalam keadaan seperti itu. Tentunya yang harus saya lakukan adalah bagaimana mengembalikan mereka, mengembalikan model mereka, bagaimana mereka bisa bekerja normal lagi. Setelah itu tentunya prerogatif presiden. Kami prajurit, kita tegak lurus terhadap apa yang menjadi perintah presiden. Mengapa ketika semacam pertanggungjawaban moral Pak Kapolri, ketika memang ada hari-hari di mana di situasi di mana keamanan dianggap yang menjadi tanggung jawab Polri itu kemudian terasa lumpuh, mengapa pilihan mundur tidak menjadi bagian dari tanggung jawab moral Bapak? Ya, karena memang kondisi itu bukan membuat menjadi semakin baik, justru sebaliknya. Mereka butuh figur yang berani mengambil posisi tanggung jawab. Dan saat itu kita sudah dalam diskusi yang sebaiknya bagaimana. Dan saya juga sudah sampaikan bahwa saya siap mengambil resiko apapun dan saya siap dicopot. Dan itu saya sampaikan kepada para pejabat utama saat itu. Sebelum kemudian saya mengambil langkah dan perintah untuk anggota berani mengambil langkah tegas. Jadi itu yang penting buat anggota pada saat itu, karena saya mundur tidak menyelesaikan masalah. Justru mungkin akan semakin parah. Yang paling utama adalah mengembalikan semangat anggota, mengembalikan semangat institusi untuk betul-betul bisa melaksanakan tugasnya, mengembalikan keamanan, dan menjaga apa yang menjadi harapan masyarakat. Karena kita juga mendengar masyarakat banyak yang ketakutan, ada yang kondisinya kemudian sangat khawatir akan terjadi peristiwa-peristiwa yang mereka tidak inginkan. Dan saat itu yang dibutuhkan adalah kehadiran Polri yang bisa hadir memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dan itu bisa dilakukan kalau Polri mampu kembali bangkit dan melaksanakan tugasnya dengan baik pada saat dia menciptakan stabilitas Kamtibmas. Dan itu akhirnya menjadi hal yang harus saya lakukan. Kalau saat ini kemudian beredar tuntutan-tuntutan, termasuk misalnya ada suara-suara juga dari DPR, dari politisi, menurut Bapak apakah tuntutan atau anggapan bahwa sudah saatnya Kapolri diganti itu sesuatu yang bersifat
mengada-ngada atau bagaimana Anda membaca banyaknya tuntutan supaya segera ada pergantian Kapolri? Itu kan hak dari masyarakat, dari DPR. Saya fokus untuk bagaimana Polri bisa melaksanakan tugas pokoknya dengan semaksimal mungkin. Urusan lain itu prerogatif Presiden. Seperti tadi saya sampaikan, Listio Sigit Prabowo selalu dalam posisi yang tegak lurus, apapun perintahnya saya akan laksanakan. Baik, jadi di sini tadi Bapak sempat menceritakan itu bukan tidak dalam pikiran Bapak. Sempat juga terpikir seperti itu. Ya. Tetapi meninggalkan jabatan itu seperti lari dari tanggung jawab. Ya. Tetapi Pak Listio Sigit lebih memilih untuk membangkitkan moral anggota, karena memang ada satu masa di minggu-minggu lalu kondisi anggota begitu terpuruk dan harus ada pemimpin yang membangkitkan kembali moral anggota. Kurang lebih seperti itu, Mbak, bahwa anggota butuh figur, anggota butuh siapa yang berani bertanggung jawab, dan saat ini situasinya kita ingin membangkitkan itu. Karena apapun, polisi diberikan amanat, diberikan mandat oleh Undang-Undang Dasar, oleh Undang-Undang untuk menjaga situasi Harkamtibmas agar tetap kondusif. Dan itu saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dibutuhkan oleh seluruh insan-insan Polri. Kalau urusan Listio Sigit Prabowo sudah selesai. Jadi tugas saya laksanakan itu dulu. Dan itu menjadi PR saya, PR kita bersama untuk bagaimana performa institusi Polri bisa kembali seperti sebelumnya. Ya. Bagaimanapun juga Pak Listio, di era reformasi ini Pak Listio Sigit itu sudah mencetak sejarah. Menjadi Kapolri terlama di era reformasi ini. Tidak ada satupun Kapolri yang pernah mengalami perjalanan karir seperti Pak Listio Sigit menjadi seorang Kapolri. Tapi itu juga rasanya menjadi satu tanggung jawab karena ada janji reformasi dan transformasi di tubuh Polri di bawah kepemimpinan Pak Jenderal Listio Sigit. Siap. Kurang lebih seperti itu, Bu. Jadi amanah harus saya laksanakan sebaik-baiknya sampai dengan memang semuanya dirasa cukup. Terima kasih Pak Kapolri sudah meluangkan waktu di Rosi. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih.